Untuk scalping di H1 konfirmasi entry di time frame berapa ya, tadi mungkin sudah kita singgung ya, berkaitan dengan kalau kita menganalisa menggunakan time frame H1 H4 itu kita bisa konfirmasi di M15 atau M5. Ini untuk apa? Untuk mencari trigger, untuk mencari momentumnya. Ini untuk pemetaan besarnya, untuk melihat pemetaan besar, sehingga kita tidak kehilangan arah. Oh, peluang besarnya dia turun, sehingga kita tidak fokus ke sell terus ya, padahal potensi besarnya dia mau turun. Maka yang kita lakukan adalah tetap memperhatikan pemetaan besarnya dengan melihat triggernya di time frame yang lebih rendah. Saat dia bergerak turun di time frame besar H1 H4, di time frame kecil kita hanya menunggu kapan dia mulai akan turun. Sehingga misalkan dia turun, ada koreksi, kemudian mulai berbalik turun. Nah, disinilah kita menentukan posisi sell. Yang pertama, tidak melawan arah yang utama. Yang kedua, kita mendapatkan momentum yang tepat di time frame yang lebih kecil. Mungkin ini bisa dipertimbangkan ya. Selanjutnya kita nanti bisa uji ya, bisa lakukan pengujian. Mas bahas tentang candle Marubozu, soalnya di video saya lihat ada Marubozu candle ya. Di Marubozu candle atau Marubozu itu sudah kita banyak bahas di materi pola candle ya. Marubozu itu candle tebal begini, candle dengan momentum yang besar. Apakah dia ada sumbu atau tidak ada sumbu? Yang jelas volume jauh lebih besar dan punya kekuatan yang lebih utuh dibanding dengan candle-candle dengan sumbu yang panjang begini. Tentu yang sumbunya pendek itu akan sangat berpotensi akan berlanjut lagi. Tergantung momentumnya seperti apa. Kalau dia merah berarti momentum bearish, berpeluang akan turun. Kalau di warna hijau momentum bullish, berpeluang naik. Dengan catatan tentu satu sudah artinya ketika dia mau berlanjut masih berada di area range, kemudian tidak mendekati levelnya atau tidak berbenturan dengan levelnya, support, resisten dan sebagainya. Oke, selanjutnya yang masalah ini terkait dengan pola candle, nanti kita akan bahas tersendiri khusus di pola-pola candlestick ya. Berikutnya ada pertanyaan dari apa ini? Elzol, itu sudah kita bahas ya. Kita rugi bahkan untuk apa bisa kita menentukan atau tidak ditutup, apakah kita bisa menghabiskan modal kita. Sudah kita bahas, kalau kita trading kita di awal harus tentukan, harus kita merencanakan ya. Artinya kita menggunakan money management. Saat kita entry harus sudah dihitung, saya nanti targetnya di mana. Ya, target itu tidak harus persis di angka yang sama, mendekati atau bahkan lebih sedikit boleh. Kemudian resiko harus kita harus kita hitung di awal. Misalnya per transaksi saya resikokan 2%. Maka saat mendekati resiko itu sudah disentuh, maka kita bisa ikhlaskan, bisa resikokan. Bahkan kalau kita menggunakan SE ya sudah, inilah yang menjadi resiko kita. Jadi wajib kita harus membatasi risikonya. Kenapa? Kalau kita tidak membatasi risiko, maka kita berpotensi akan agresif, berpotensi akan terus mengejar, akan berharap. Saat kita floating sudah 5%, misalnya, karena kita tidak membatasi, maka yang ada dalam benak kita adalah berharap akan kembali, berharap akan kembali. Ya kalau pas kembali lagi beruntung berarti kita. Tetapi sebaliknya, ketika tren ini langsung berlanjut, masih berlanjut sangat kuat, bahkan dari 5% minus kita bisa mencapai nanti 50%. Ya, minusnya bisa mencapai 50%. Kalau tidak membatasi risikonya, maka 50% ini pun masih belum ditutup. Masih berharap lagi, berharap kembali dan sebagainya. Karena masih kekeh bersikukuh dengan keyakinan dan terlalu sayang kita dengan modal kita, terlalu sayang dengan minus yang kita punya, hanya karena takut kita close di awal, takut kita menutup kerugian di awal.
Begitu sudah bengkak, kita lebih sayang lagi, lebih eman lagi untuk kita close. Maka kalau sudah seperti ini, sudah berat. Ya, kembali pun berat, akan tambah parah bisa lebih mudah. Maka penting kita menentukan seperti ini. Kalau kita tidak tentukan bagaimana? Habis. Apakah bisa habis? Bisa. Jangan lupa kita ini trading online yang menggunakan margin, menggunakan dana pinjaman. Pinjaman dari mana? Dari broker. Misalnya untuk kita transaksi di XAU USD, ya, kontrak size untuk XAU ini adalah 100 unit. Satu lotnya adalah 100 unit. Jadi untuk mendapatkan kita untuk transaksi itu, untuk transaksi satu lot dengan akun standar itu setidaknya kita membutuhkan $100, dan itu sangat berisiko sekali ya. Kemudian masing-masing broker punya aturan berapa margin satu transaksi itu ya, nanti bergantung pada leverage yang kita ambil. Leverage-nya berapa? Mungkin 1/500, 1/200, tentu berbeda-beda, sangat berbeda-beda. Kemudian bergantung juga nanti pada jenis akun trading kita seperti apa. Jadi berbeda, kalau tidak paham harus mungkin bisa bertanya, mungkin bisa banyak baca referensi dulu. Karena rata-rata kalau tidak tahu ya pokoknya asal milih leverage 1/1000, ada bahkan 1/3000. Ini mempengaruhi ketahanan kita, akan sangat mempengaruhi ketahanan kita. Saya ilustrasikan begini. Saya ilustrasikan misalnya saya punya misalkan begini ya. Saya punya modal $100. Ini modal $100. Kemudian saya menggunakan leverage 1/500, 1/500. Kemudian yang saya gunakan untuk transaksi lotnya adalah 0,1. Lotnya 0,1. Maka butuh namanya margin ya. Berapa margin yang dibutuhkan? Rumusnya begini. Ini margin yang dibutuhkan. Margin dibutuhkan. Rumusnya adalah harga saat ini, harga saat running, kemudian dikalikan dengan dikalikan dengan lot kita. Dengan lot, kemudian dikali persentase leverage. Ya. Dikalikan kontrak size-nya. Contoh, harga saat ini misalnya saya contohkan 1.500 ya. XAU itu harganya 1.500, sekian ya per troy ounce-nya. Maka untuk menghitung margin yang dibutuhkan adalah 500 dikalikan lot kita 0,1 dikalikan 0,2% karena kita menggunakan perbandingan 1/500. Leverage-nya 1/500, ini setara dengan 0,2%. Kemudian dikalikan kontrak size-nya adalah 100. Maka kalau tidak salah kalau kita hitung ya dengan kalkulator misalnya ya. Oke, 1.500 dikali dengan 0,1 dikali 0,2 dibagi 100 dikali 100. Oh sorry, ini 1.500 dikalikan 0,1 dikali 0,2 dibagi 100. Oke, coba kita hitung ulang ya biar kita nanti ketemu ya. 1.500 saya kali dengan 0,1 dikali 0,2 dikali 100 dibagi 130. Jadi ketemunya adalah $30. Ini sama dengan $30. Jadi margin yang dibutuhkan adalah $30. Tergantung broker ini menerapkan 100%, 20%, 50% atau mungkin hanya 10%. Kalau saya contohkan misalkan margin yang dibutuhkan, broker membutuhkan 100%, itu artinya kerugian kita maksimal adalah $70. Ya, saat minus $70, maka ini akan
di likuidasi paksa atau MC. 100 dikurangi 30 berarti 70. Artinya saat floating minus 70, kalau broker itu menerapkan 100% marginnya, maka akan margin call. Ini contoh gambaran. Sehingga setidaknya begini, kalau kita menghitung secara kasar, 70 dibagi 100 dikalikan 100%, 70%. Sehingga jangan sampai minusnya begini, minus 70%. Dalam money management yang kita ajarkan tidak pernah kita mengajari sampai minus 70% seperti ini. Bahkan satu transaksi kita batasi hanya 2%. Sampai gagal berturut-turut 5 kali transaksi gagal, maka harus exit semuanya. Exit, kita merenung sendiri, kita koreksi, introspeksi, evaluasi, ada yang salah dengan diri kita. Maka sangat tidak mungkin kita punya resiko, punya rugi yang sampai 70% begini. Kalau sampai ini terjadi, berarti tidak menerapkan money management dengan baik. Dalam perjalanan minus menuju ke sini, itu kemana saja? Apakah kita memang spekulasi, atau kita memang tidak ngerti sama sekali? Sehingga kalau 5 kali berturut-turut kita salah, kita jebloknya baru 10%, dan ini sudah harus kita close, ditutup. Besok kita lanjut, atau kita merenung dulu, kita koreksi lagi. Ada yang salah dengan diri kita. Kalau sampai 5 kali berturut-turut, mungkin kita terlalu berambisi, terlalu buru-buru, tidak memperhatikan rule dari sistem trading yang kita gunakan. Saat kita entry, trigger yang kita gunakan belum muncul, kita memaksa diri. Saat kita entry kena floating, kita buru-buru tidak menahan diri. Apakah ini dalam bentuk koreksi atau reversal? Semuanya akan terlihat di sana dari teknikal kalau kita menguasai. Sehingga kalau minus ini sangat tidak mungkin terjadi kalau kita betul-betul memahami secara teknikal, memahami secara money management. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Satu lagi mungkin pertanyaan dari Pak Andi Riyadi. Saya mau nanya masalah ketahanan. Mau trading, saya $200 memakai lot 0,01, pairnya Euro USD. Mungkin tadi sudah kita bahas, sudah kita singgung ya, berkaitan dengan ketahanan. $200 dengan lot 0,01 Euro USD ya, Euro USD. Ini sudah jelas dengan menggunakan 200, lotnya 0,01, ketahannya jelas. 200 dibagi 0,01 itu ada 20.000 ya, ketahanannya 20.000 pips. Artinya modal ini tentu belum termasuk marginnya ya, belum termasuk nanti kena perhitungan marginnya dan spreadnya. Jadi setidaknya kita menghitung secara kasar 20.000 ya. Mungkin kita akan lebih tepat nanti di kisaran 17.000. Apakah aman atau tidak aman kita menggunakan swing trading? Ya, diingat swing trading itu kita mau rencanakan berapa lama? Berapa lama kita butuh? Misalnya kita butuh 20 hari kerja. 20 hari kerja, emas itu pergerakan harian rata-rata berapa? Misalkan saya perkirakan 2.000 atau 200 pips. 2.000 per hari. Kalau kita butuh 20 hari kerja, maka butuh 40.000 ketahanan kita. Sehingga kalau ketahanan kita hanya 17.000, tentu masih kurang. Tidak cukup untuk kita menggunakan swing trading dengan lot sekian, dengan ketahanan sekian. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih jauh silakan dilihat di video-video sebelumnya. Kita juga sudah membahas berkaitan dengan swing, ketahanan, dan sebagainya. Terima kasih sudah menyampaikan pertanyaannya dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk yang lain. Oke, pertanyaan selanjutnya nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya. Kita masih akan kumpulkan lagi. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan, kalau ada kesulitan terkait dengan teknikal yang sesuai dengan materi kita, silakan tuliskan di kolom komentar atau tanyakan ke WA tim kami. Terima kasih. Sampai ketemu di bahasan berikutnya.
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.